Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Widiawati dengan NIM 23080220049 dari kelas 1B PKPI UIN Salatiga. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Zaki selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu PKPI 1B. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen Pak Zaki yang telah mengajarkan kami selama 1 semester dan memberikan banyak sekali motivasi untuk kami tentang mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan untuk tugas ujian akhir semester ini, Pak Zaki menyuruh kita untuk mengulas ulang atau menjelaskan ulang yang telah dijelaskan oleh Pak Zaki sendiri selama pembelajaran mata kuliah beliau. Di sini saya akan memilih pertemuan ke-13 dengan judul Memahami Hakikat Kebenaran. Sebelumnya yang kita telah ketahui yaitu memahami hakikat kebenaran. Bisa juga dikatakan tingkatan kebenaran. Ya, di sini saya akan menjelaskan 4 tingkatan kebenaran yang telah diajarkan oleh Pak Zaki. Yang pertama yaitu tingkatan kebenaran indera. Tingkatan kebenaran indera ini adalah hal tingkatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami oleh manusia. Karena apa? Karena manusia yang telah lahir, dia yang memiliki indera dan inderanya berfungsi dengan normal dan sempurna, maka mereka akan memiliki tingkatan kebenaran indera. Seperti contohnya, ini adalah warna biru, berarti itu indera mata kita berjalan dengan normal karena ini memang warna biru, seperti itu. Yang kedua adalah tingkatan kebenaran ilmiah. Tingkatan kebenaran ilmiah adalah pengalaman-pengalaman yang didasari oleh indera dan diolah dengan pikiran atau rasio. Tingkatan kebenaran ini lebih tinggi dibanding tingkatan kebenaran indera karena selain menggunakan indera, tingkatan kebenaran ilmiah juga harus menggunakan rasio atau pikiran. Saya akan memberikan contoh untuk tingkat kebenaran ilmiah atau tingkat kebenaran kedua. Saya akan memberi contoh metamorfosis kupu-kupu ya. Kenapa saya memberi contoh metamorfosis kupu-kupu? Karena tidak semua orang mengetahui bagaimana proses perkembangbiakan kupu-kupu. Saya beritahu ya. Perkembangbiakan kupu-kupu yaitu berawal dari telur yang berubah atau menetas menjadi ulat. Ulat itu akan hidup beberapa hari bahkan beberapa minggu untuk selanjutnya menjadi kepompong. Nah, selama menjadi kepompong itu 40 hari. Dan selama menjadi kepompong, ulat itu akan berkembang biak di dalam seperti tumbuhnya sayap. Dan selama 40 hari, kepompong itu akan menetas dan menjadi kupu-kupu. Seperti itu. Yang ketiga, ada tingkatan kebenaran filosofis, adalah rasio dan pikiran murni. Renungan yang mendalam seperti radikal dan komprehensif atau lain sebagainya, yaitu dengan guna untuk menjadikan sebuah kebenaran itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Seperti halnya contoh untuk tingkatan kebenaran ilmiah, yaitu tentang metamorfosis kupu-kupu yang dimulai dengan telur yang dianggap tidak berharga dan kemudian menjadi ulat yang dianggap menjijikan dan dijauhi semua orang, lalu menjadi kepompong dengan sabarnya menunggu 40 hari, lalu menetas untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti halnya tentang kehidupan. Bagaimana kita cara berproses dari awal yang kita tidak tahu, kita tidak berharga atau kita tidak seperti apa-apa, lalu kita berproses dan bersabar untuk menjadikan sebuah diri kita yaitu jadi pribadi yang lebih baik dan dihargai oleh semua orang. Tingkatan kebenaran yang keempat yaitu tingkatan kebenaran religius. Ini merupakan tingkatan kebenaran terakhir karena bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dan tingkat kebenaran ini mutlak, tidak dapat diubah. Dan tingkatan kebenaran religius ini lebih tinggi dari tingkatan kebenaran inderawi, tingkatan kebenaran ilmiah, tingkatan kebenaran filosofis. Misalnya seperti yang di
di atas atau seperti contoh-contoh sebelumnya, metamorfosis kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu itu kan memerlukan usaha, dan usaha itu tidak akan menjadi kenyataan atau tidak akan membuahkan hasil jika tidak ada campur tangan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Usaha sekuat apapun, seilmiah apapun, jika Tuhan tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Setelah penjelasan 4 tingkatan kebenaran, di sini saya akan menyimpulkan bahwa tingkatan kebenaran itu sangat luas cakupannya ya. Nah, tingkatan kebenaran itu semuanya baik dan bagus. Maka kita sebagai orang jangan pernah merasa diri kita adalah diri yang paling baik. Contohnya saya beragama Islam. Saya meyakini bahwa Islam adalah agama paling baik. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah agamanya yang baik, belum tentu orangnya juga baik, seperti itu. Nah, sekian dulu ya yang dapat saya sampaikan. Bila masih banyak salah, masih banyak kurangnya, atau saya ada salah kata, typo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap tugas saya ini membuahkan hasil yang memuaskan. Amin. Dadah.